Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kak Sam Rizky di mata kuliah Ekonomi Kreatif. Dan pagi ini kita akan membahas tentang digital marketing. Dan just for your information, untuk video kali ini saya lagi nyoba aplikasi yang berbeda. Kali ini Keynote tapi pakai update yang terbaru guys. Jadi di sini kita bisa copy paste, ada jadi kayak di slide biasa, cuma ini ada live videonya langsung. Jadi uniknya adalah kita bisa nempatin dimanapun video kita. Kita akan coba fitur-fiturnya. Jadi emang kalau ada yang sedikit aneh atau mungkin kayak gimana pendapatnya, silahkan langsung tuliskan aja di komen. Kira-kira videonya enakan gini atau pakai aplikasi recording yang biasa, gitu ya. Oke, kita langsung to the point aja. Dan sekarang kita akan bahas digital marketing. Basically digital marketing ini akan ada banyak banget ya yang akan dibahas. Dimulai dari hal-hal yang paling simple gitu kan. Nanti di situ ada social media marketing, ada email marketing, sampai SMS, display mobile ads itu kayak gimana, influencer atau mungkin kita dikenal dengan endorsement ya. Itu sampai video advertising. Dan ini kalau kita bahas memang akan butuh satu semester sendiri untuk bahas ini. Gitu. Dan untuk itu hari ini kita akan lebih bahas gimana cara kita berpikir digital. Biar kalau kita marketing itu lebih mudah lagi. Ternyata banyak hal yang sudah berubah guys. Salah satunya adalah perubahan perilaku konsumer gitu ya. Kalau kita lihat sekarang dengan adanya teknologi, apalagi dengan adanya Apple, adanya Android, itu sudah sangat merubah bagaimana kita hidup gitu ya. Dulu kalau kita mau nonton sebuah pertunjukan, kita harus datang ke sana. Kita mau makan yang enak-enak, kita harus datang langsung ke warungnya. Kalau sekarang enggak, cukup klik, Gojek, Grab, atau mungkin Shopee Food lagi ramai sekarang, udah datang orangnya. Gitu ya. Banyak banget hal yang berubah. Bahkan kalau dulu mau booking hotel tuh ribet banget, sekarang tinggal klik beres semuanya. Dulu mau beli token listrik gitu ya. Kita mau beli pulsa harus ke counter, sekarang enggak, tinggal klik beres. Ini yang merubah pola hidup manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika pola hidupnya berubah, akhirnya yang berubah adalah gimana mereka menyikapi kehidupan, gimana mereka mau belanja gitu ya. Oke, dan ini semua kalau di Indonesia dimulai dengan adanya Gojek ya guys ya. Jadi kalau kalian tahu, Gojek ini bukan hanya masalah kalau dulu orang naik Gojek harus datang ke pangkalan gitu kan, harus jalan di jalan dulu jauh, kemudian ojeknya ugal-ugalan dan puyeng, banyak banget masalah yang terjadi di situ, painnya banyak banget. Tapi bukan cuma masalah sekarang pakai aplikasi, enggak guys. Jadi yang memikirkan sekarang itu adalah model bisnisnya. Kita lihat Gojek apakah punya motor? Enggak. Apakah dia punya mobil? Enggak gitu kan. Apakah dia dulu sempat ada Go Clean ya? Go Clean itu kalau kita butuh jasa untuk bersih-bersih, mereka yang akan bawain, bahkan pakai DIY gitu ya, do it yourself, bahkan pakai alat-alat kita pribadi bisa, tinggal datang jasanya tok juga bisa gitu. Nah, sekarang di zaman sekarang 4.0 ini semuanya berubah guys, dan sekarang itu modelnya adalah sharing. Jadi kita nggak harus, si Gojek nggak perlu punya motor, tapi dia pinjem motornya si pegawainya dia, si tukang Gojeknya. Ini juga kalau sebenarnya Gojek ini kalau di Indonesia emang dulu termasuk yang pelopor, cuma kalau di luar negeri ini sudah hal yang biasa. Dulu ada Uber ya namanya ya. Bahkan kalau di perhotelan ada namanya Airbnb. Sering kita punya orang itu orang kaya di luar sana punya banyak rumah gitu kan. Cuma rumahnya ini sering nggak kepake guys. Akhirnya apa yang terjadi? Ya gimana kalau rumah ini kita sewain? Nah jadi sharing resource lagi. Jadi nggak punya rumah, dia nggak punya hotel, dia nggak punya apartemen, tapi disewain. Dia cuma pakai aplikasi aja guys. Itulah di industri 4.0. Kalau dulu industri 1.0 tuh dimulai dengan mesin uap, kemudian berkembang lagi. Dulu orang yang kaya itu adalah orang yang punya lahan yang banyak, kemudian berubah kalau dia punya pabrik, dia punya toko. Sekarang sudah berubah lagi guys, gitu kan. Di industri 4.0 ini adalah tentang kolaborasi dan konektivitas gitu. Jadi bukan lagi kita ada saingan satu dengan lainnya, tapi ini adalah tentang kolaborasi. Kalau kalian lihat Gojek baru aja kolaborasi merger jadi satu dengan Tokopedia, namanya GoTo. Kalau kalian lihat di Tokopedia sekarang juga udah berubah ya. Dulu pakainya OVO, sekarang sudah pakainya Gojek, pakainya GoPay gitu kan. Dan sekarang perang memang lagi kayak gini nih, gimana caranya? Yaitu dengan
kolaborasi dan konektivitas gitu. Dan kita punya yang banyak banget ya, kita punya data, kita punya jumlah penduduk yang sangat luar biasa banyak kayak gini. Dan yang ngeri adalah dengan jumlah penduduk yang segitu banyaknya, kita itu punya berbagai macam HP. Bahkan satu orang bisa punya 2 nomor atau mungkin 2 HP dengan 2 nomor masing-masing. Jadi itu kan banyak banget ya. Mobile connectionnya ngeri, dan itulah kenapa kok sampai bosnya Google, bosnya Facebook datang ke Indonesia, ya itu karena jumlah penduduknya, jumlah penggunanya itu sangat luar biasa banyak gitu kan. Dan orang Indonesia ini barbar guys, kalau kalian tahu ya. Kenapa bisa barbar? Kemarin lihat aja di Dewa Kipas itu tuh yang rame kayak gitu aja itu langsung diserang seorang orang netizen di Indonesia. Sayangnya netizennya kurang smart gitu kan. Dia baru ada isu langsung diserbu. Kemarin aja baru ada sebuah survei mengatakan bahwasanya usernya orang Indonesia ini terlalu barbar karena literasinya kurang. Itu udah dikasih tahu kayak gitu malah nyerang gitu kan lucu banget kan jadinya. Tapi kalau kita lihat lagi di Indonesia itu ternyata ya cewek sama cowok ini lumayan seimbang ya. Tapi memang pengguna terbesar adalah mereka yang berusia 18 sampai 34 tahun. Itu luar biasa banget, dan ternyata cewek lebih sosial guys. Jadi kalau dulu kita olahraga itu ya udah olahraga yang penting keringetan. Kalau sekarang baru mau olahraga selfie, di tengah olahraga selfie lagi, sampai akhirnya selfie lagi gitu ya. Jadi ini olahraganya olahraga selfie nih. Oke, kayak gitu guys ya. Ini perubahan banget, dan ternyata parahnya lagi di Indonesia ini, nggak cuma Indonesia, di luar negeri juga sama. Konsumen itu perilakunya sama guys. Perilakunya adalah 3. Yang pertama tuh malas, dia nggak mau mikir pokoknya ya. Nah, kemudian udah malas, orangnya nggak mau tahu. Udah aku pokoknya pinginnya harganya segini, ya udah, pinginnya langsung datang gitu. Dan yang terakhir, mereka tuh nggak tahu apa yang mereka tahu. Mereka nggak tahu apa yang mereka mau. Jadi waktu mereka datang ke Matahari atau mungkin ke Indomaret, mereka sebenarnya bingung, aku mau beli apa ya? Gitu. Jadi kayak gini terus gimana dong? Ada kekuatan nggak? Ada. Lagi parahnya lagi, tiap hari nyekrol Tokopedia, nyekrol Bukalapak, nyekrol Shopee, akhirnya nggak mau kebeli harus kebeli gitu kan. Itu karena apa? Karena mereka nggak tahu apa yang mereka mau, dan nggak mau tahu. Udahlah, yang penting ini produknya bagus apa enggak, yang dilihat sekarang reviewnya, komentarnya kayak gimana. Dan yang paling terakhir tadi, males orangnya. Udahlah, males keluar-keluar, tinggal sekarang aja kalau kita mau beli di Shopee gitu contohnya, tinggal scan wajah, oh udah langsung kebayar gitu kan. Itu ngeri juga itu. Sekarang apalagi di Shopee Pay ada pay later yang itu menggiurkan banget gitu kan. Ini ngeri guys. Sekarang kondisinya kayak gini, bahkan saya sendiri coba pernah eksperimental ya. Jadi itu saya kan bukan pengguna Shopee, saya pengguna Tokopedia. Tapi suatu saat di Tokopedia itu ada namanya Shopee Pay Later. Saya penasaran untuk bisa pakai itu harus belanja. Dan biasanya dia kan ada gamifikasinya ya. Ada silver, ada gold. Saya sempat panjat itu tuh dari silver ke gold dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jadi saya beli barang-barang yang kecil-kecil, Play-Doh kayak atau apa, casing sampai nggak kepake, cuma dibeli-beli aja. Akhirnya naik ke gold. Tapi apa yang terjadi? Ya ini ternyata emang bener. Kenyataannya orang itu malas, nggak mau tahu, dan juga nggak tahu apa yang mereka mau. Itu kan ngeri ya. Kemudian ternyata dari semua itu akhirnya ada 3 hal yang akan kita bahas guys hari ini. Yang pertama, gimana cara ngelola data menjadi strategi marketing. Tadi datanya udah banyak, penggunanya udah banyak, tapi gimana biar itu tuh bisa meningkatkan penjualan kita. Terus selanjutnya, manakah sosial media yang terbaik untuk marketing? Ini menarik ya. Dan yang terakhir, gimana cara maksimalkan teknik digital marketing. Oke, untuk menjawab 3 pertanyaan ini kita mulai dari apa sih big data itu? Big data apaan sih gitu? Banyak banget sekarang seminar yang bahas tentang big data. Tapi sebenarnya big itu besar, data itu adalah data. Data itu informasi, beda lagi nanti kalau kita kuliahnya tentang itu beda mata kuliah ntar ya. Jadi informasi yang terkumpul jadi satu itu namanya sebuah data. Tapi apakah data itu cukup? Enggak. Tapi kenapa sih kok big data itu penting? Jadi kalau kita lihat di tahun 1900-an, perusahaan yang paling kaya itu adalah Coca-Cola guys. Valuable brand gitu ya.
Dan kalau kita lihat tahun sekarang, ini yang paling kaya, lihat, dari pertama itu adalah Apple dari Amerika, Amazon Amerika lagi, Google Amerika lagi, Microsoft Amerika juga gitu. Cuma Samsung aja yang bukan Amerika, dari Korea ya. Tapi habis itu ada Walmart, Facebook, itu Amerika semua. Di Cina ada CBC, Verizon, dan terakhir adalah WeChat gitu kan. Ini apa, micet apa Line? Line ya, WeChat kayak gitu. Oke, tapi yang menarik di sini adalah mayoritas dari 10 besar the world, the top 10 most valuable brands itu adalah perusahaan IT guys, bukan lagi perusahaan makanan atau perusahaan properti, enggak, tapi perusahaan IT. Kenapa? Karena disitulah data. Data itu penting banget. Mungkin kalau Apple dia selain data dia juga punya hardware-nya gitu kan. Bahkan itu sudah ada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya Apple ini bukan lagi sebuah brand tapi sebuah religius gitu kan. Ngeri banget kan. Amazon ini berawal dari mereka itu cuma jualan kayak Gramedia gitu guys. Dia jualan buku. Tapi kemudian apa yang terjadi setelahnya ya dia mencoba jualan buku tapi online guys. Produknya fisik tetap ada, tapi jualannya pakai distribusinya online. Apa yang terjadi di awal-awal? Rugi nggak? Rugi dia. Karena dia hanya fokus gimana caranya orang itu daftar ke dia sebanyak-banyaknya guys di Amazon ini. Kemudian lambat laun, awalnya dia untuk ongkir itu gratis, lama-lama mulai dinaikin. Mulai harganya juga buku-bukunya yang awalnya disubsidi, akhirnya dia mulai dengan harga yang biasa. Sekarang kita lihat Amazon punya apa aja, fokusnya hanya itu. Bahkan dalam sehari penjualan, kemarin kita di video sebelumnya udah kita bahas ya, di gudangnya Amazon yang begitu crowdednya itu ngeri ya Amazon ya. Itu. Kemudian Google ya kita udah tahu dengan sekarang semuanya dibeli sama Google ya. Ini ngeri banget Google, dan terakhir kemarin dia baru ngeluarin Google Pixel yang terbaru. Kemudian ada Microsoft, meskipun kemarin sempat jatuh turun, sekarang kita lihat Windows 11 sudah begitu kerennya gitu kan. Dan Samsung kalau kalian tahu di awal itu mereka adalah perusahaan yang jualan sayur guys, sayur kayak orang yang pinggir jalan itu. Kemudian dia upgrade dan sekarang Samsung meledak gara-gara Galaxy Note-nya. Sekarang siapa yang ngerti Samsung gitu kan. Yang terbaru dia bikin Samsung yang lipat itu ya, flip itu dan fold, itu luar biasa banget. Kita lihat aja habis ini apa yang dilakukan Xiaomi dengan itu. Habis ini trennya adalah HP yang lipat, yang menarik itu yang kecil itu guys, yang flip itu, jadi kayak di HP di film-film Korea itu Samsung. Kembali ke masalah kita tadi, gimana caranya digital marketing, yaitu dengan data. Oke, jadi nggak cuma data guys, jadi harusnya keputusan itu diambil berdasarkan data, bukan asumsi. Wah, aku mau kayak gini. Oh, ini intuisi saya Pak. Wah, jadi saya itu orang yang paling benar dan yang paling setuju dengan semua hal yang saya lakukan. Ya mestilah mas. Cuma apakah itu akan berhasil? Belum tentu, kan? Karena di sini yang dilihat itu harusnya dari data. Apakah cukup dengan data dan gimana bisa nggak ini mempengaruhi dalam sebuah negara? Bisa banget. Kita lihat sebuah video. Ini adalah video dari Netflix kalau kalian lihat. Ini adalah video yang keren banget. Jadi dia tuh ngangkat gimana seorang siapa presidennya Amerika, Donald Trump ya. Donald Trump gimana dia bisa menang waktu itu. Sekarang kan sudah bukan Donald Trump ya. Tapi Donald Trump ini dia mengangkat sebuah dia membeli ini guys, membeli datanya dari Facebook, dan itu yang dilihat ada 3. Yang pertama adalah data berapa orang yang nggak milih dia, kemudian berapa orang yang sudah milih dia, dan berapa orang yang masih abu-abu. Ternyata mayoritas itu masih abu-abu guys. Jadi dia menggunakan sebuah algoritma data mempengaruhi orang yang masih abu-abu ini biar milih si Donald Trump. Apakah dia sukses waktu itu? Sukses. Kita lihat gimana videonya yang ada di Netflix. Jadi kalau kalian nonton di Netflix itu ya tontonlah yang berfaedah gitu ya. Nontonnya Squid Game terus gitu. Dan ternyata ada banyak banget film-film yang berkualitas. Kita lihat bareng-bareng videonya kayak gimana. Ya, inilah. Jadi ternyata semua yang teman-teman posting itu akan ngefek guys. Jadi hati-hati. Dan ini dari Netflix ya videonya. Kita lihat bagaimana sekarang mempengaruhi guys, mempengaruhi kehidupan kita. Dari transaksi kita digital itu semua di save dong. Nah, kapan mereka nge-like, kapan mereka mencari browsing data macam-macam itu semuanya di save gitu kan. Ini yang ngeri. Nah kemudian loading kan. Oke, kita lanjut aja. Oh masih lanjut.
Ini kita lihat bagaimana Trump and Brexit campaign. Dan ini lemot internetnya, kita lanjut aja. Intinya nanti silahkan dicari ya di Netflix, itu judulnya adalah apa ya, nanti kita cari sebentar. Nanti akan saya sampaikan ya judulnya itu apa. Dan itu yang menarik adalah gimana sih Donald Trump ini bisa menang guys, gara-gara hanya membeli data dari Facebook. Kemudian yang menarik lagi adalah, nah ini judulnya adalah The Great Hack gitu ya. Silahkan nanti ditonton di Netflix, itu bagus banget buat teman-teman kalau mau belajar di digital marketing. Nah, coba kita pikir sekarang. Someday kalian mencari contohnya deh monitor gitu ya, atau mungkin sepatu roda gitu di Google. Atau kalian scroll nyari kursi yang ada di Tokopedia gitu. Kok tiba-tiba waktu kalian browsing muncul ikan kursi gitu kan. Atau kalian baca di sosial media, tiba-tiba di Facebook, di Instagram kok tiba-tiba ada juga kursi ini. Kenapa kursi ini yang saya lihat kemarin muncul terus? Ya itu karena data guys. Ngeri banget kan. Nah, ini kembali lagi ke Gojek, dan ini lawannya Grab yang dari Malaysia. Sama, kenapa kok Grab ini luar biasa banget. Bahkan kemarin kalau kalian lihat di stasiun, di bandara itu sempat ramai masalah Grab dan Gojek yang nggak boleh masuk. Itu kenapa sih? Ya sekarang gini guys, kalau Gojek kalau ojek biasa, apakah mereka bisa ngitung nih ada berapa ribu orang yang ada di bandara itu? Nggak tahu kan. Tapi kalau di Grab, di Gojek dia langsung tahu dong. Oh sekarang di bandara ini ada 1.000 orang per harinya, nah, gitu. Ya sekarang tinggal aja pasang iklan orang-orang yang ada di situ, gitu kan. Yang memang udah langsung spesifik ini apakah cewek apa cowok, tujuannya dari mana, tujuannya mau kemana, dia destinasinya dari mana, itu langsung kelihatan guys. Dari data itulah yang akhirnya dijual, akhirnya jadi iklan. Itulah kenapa kalau kalian tadi nyarinya sebuah kursi, awalnya di Tokopedia, tiba-tiba muncul di Facebook, dan muncul di mana-mana, akhirnya itu mengganggu pikiran kalian sampai masuk ke dalam alam bawah sadar kalian lebih dalam lagi. Itu ngeri banget ya. Ya, itulah kenapa sekarang ada di internet itu namanya incognito, gitu kan ya, mode samaran. Nah, untuk itu kita nggak usah perlu mikir yang terlalu berat ya. Kita sekarang berawal dari yang simple banget, yaitu berpikir digital. Kayak gimana berpikir digital itu kan? Jadi ini adalah sebuah contoh, kita punya sebuah butik gitu kan ya, butik, kemudian kita bingung nih, kita mau nambah variasi atau enggak ya, atau mungkin warnanya aja yang ditambah, atau mungkin gerainya yang perlu diperbesar, atau mungkin diskonnya diperbanyak. Itu gimana caranya? Enggak pakai asumsi, tadi kita udah dibahas ya di awalnya. Jangan cuma asumsi, saya tadi ikhtiar, kemudian saya melakukan istikharah pak, istighosah dan isti yang lain gitu. Enggak kayak gitu caranya. Jadi kita pakai data, gimana caranya? Ya, paling gampang adalah semua karyawan yang ada di situ itu harus dibekali dengan tulisan. Entah pakai kertas pun nggak ada masalah guys. Pakai HP lebih bagus lagi. Setiap kali ada orang nanya, ada nggak ukuran XL? Oh tulis. Oh ada yang nanya ukuran XL. Mbak ada nggak yang bentuknya jilbab tapi kayak jaket? Oh berarti jilbab kayak jaket. Ada nggak untuk anak-anak? Ada. Dikumpulin aja semuanya. Dari semua pertanyaan tadi, kemudian direkap dong, gitu kan. Mau bulanan atau mingguan nggak apa-apa direkap. Kemudian dikategorikan, diorganize. Oh, ternyata yang menanyakan ukuran sekian banyak orang, gitu ya. Kemudian ada yang dia nanya diskonnya. Kalau beli 5 gratis 1 kayak gimana? Atau mungkin ada warna, gitu. Itu beda-beda, silakan diorganisasikan. Kemudian baru di grouping. Oh, ternyata orang-orang kayak gini. Nanti kita akan lihat gimana outputnya dari data-data tadi setelah digrupin, gitu kan. Dan akhirnya ketahuan nih, ada yang realistis. Oke, ternyata banyak orang yang nanyakan ukuran, berarti aku nggak perlu nambah variasi dong. Tapi ada juga yang kreatif ini kira mau aktif, enggak ya? Kreatif ini berarti dia butuh sesuatu yang baru. Pak, ada nggak minuman di sini di toko sini? Ya, itu mungkin kreatif dan itu emang di luar itu. Tapi ada yang sweet spot, guys. Jadi emang ini yang bisa kita gali, yang bisa kita terapkan. Oh ternyata orang-orang tuh nggak butuh jenis yang baru, tapi cuma butuh variasi ukurannya aja yang dibanyakin. Contohnya kayak gitu ya, karena lagi trending. Oke, ini contohnya tadi sudah di survei, ternyata orang yang nanyakan ukuran XXL itu ada 35 orang, gitu kan. Jaket kulit 65 orang, 180 orang ternyata butuh namanya
diskon. Kemudian ada tanya letak celana pendek. Ternyata banyak yang butuh celana pendek sekarang. Karena sekarang lagi musim hujan, nggak nyambung ya. Ada yang warna putih enggak gitu kan. Dan ini ternyata ini yang akan menjadi decision making kita. Jadi nggak ngasal. Contoh kalian punya sebuah ini ya, sebuah restoran gitu kan. Kalian punya sebuah jasa catering ya, terus mau nambah variasi atau malah nambah produk. Itu belum tentu loh ya. Jadi hati-hati ketika kalian menambahkan sebuah variasi atau menambah sebuah kategori baru. Mungkin customer segmennya akan beda. Akhirnya nanti kalian akan bikin BMC-nya akan beda juga guys. Ngeri banget ya. Jadi data ini adalah bahan bakar untuk semua proses digital. Dan data ini digunakan secara berbeda dan kreatif. Tadi udah kita bahas ya. Gimana Donald Trump bisa menang dan terlihat kualitasnya. Tapi nggak semua data itu baik. Nggak semua data itu bisa dipakai semua, jadi silahkan difilter lagi, di grouping lagi gitu kan. Jadi penting banget buat teman-teman yang jualan nanti di ekonomi kreatif, apalagi kalian nanti akan membantu para pelaku UMKM di bidang ekonomi kreatif, ya perlu data tadi. Oh ternyata banyak orang yang beli mie gitu kan, mie-nya tadi itu kenapa gitu. Nah itu di data lagi, ternyata banyak yang orang nanya sausnya atau mungkin kuahnya, itu juga bisa mungkin alasan-alasan itu yang perlu digali lagi gitu kan. Jadi gak ngasal guys. Oke, itu. Kemudian kita lihat lagi. Ternyata ada banyak banget ya yang ada di sosial media marketing itu tadi. Ada dari konsultasi, goalnya kayak gimana. Ada namanya plan, yang nanti kita akan bahas ya. Jadi UTS teman-teman nanti akan membuat sebuah planning tentang sosial media. Kemudian ada lagi bagaimana optimize-nya, kemudian gimana cara kita tadi regular posting ini berkaitan dengan plan tadi. CRM itu apa, tracking tool itu kayak gimana, dan salah satunya yang paling sering dipakai adalah impression dan reach. Ini kalau di Instagram, di Facebook ini penting banget ya guys. Apa bedanya impression dan reach? Jadi kalau impression itu memang sama iklannya sama ya, tapi yang lihat itu emang 10 orang fans gitu kan. Tapi kalau di impression itu yang dihitung adalah banyak jumlah orangnya. Tapi kalau reach beda lagi. Kalau reach ini ada orang yang sama melihat postingan kita, jadi dia repeat order gitu ya, atau mungkin dia datang lagi lihat iklan kita. Orang yang sama lihat 2 kali, itu cuma dihitung 1 guys, nggak dihitung 2 gitu. Tapi kalau di impression yang dihitung itu semuanya. Number of time your content is displayed. Jadi satu iklan contohnya, iklannya adalah tahu bulat gitu. Yang nonton ada 10, dia nggak lihat tuh 10 itu apakah si Budi nonton 2 kali, nggak penting, sebenarnya dilihat 20 atau 10 kali tadi. Kalau reach nggak, the number of unique people who saw your content. Jadi oke, tapi orangnya harus unik. Budi nonton 3 kali nggak dihitung, dihitungnya cuma Budi 1 gitu aja. Anton meskipun dia nontonnya 10 kali cuma dihitungnya cuma 1 orang. Itu yang bedain impression dan reach. Kemudian gimana Pak cara lihat data tool? Ini ya paling gampang, kita lihat Facebook Analytics, kemudian yang paling sering digunakan adalah Google Trend. Ini contohnya saya lagi ngembangin sebuah aplikasi tentang pendidikan. Ya saya bingung kan mau pakai apa. Jadi saya nyari di situ ada namanya STEM. STEM itu kan biasanya Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik gitu kan. Kemudian yang kedua, karena kami pakai literasi, coba pakai literasi. Oh ternyata literasi itu lebih dikit daripada STEM. Tapi ternyata ya, kalau di tempat saya, karena saya di pendidikan, kalau pakai kata education itu tinggi banget guys. Kalau di Google Trend kita lihat di situ ya, itu ngeri ya. Dan yang paling sering digunakan adalah pakai Instagram Insight. Berapa orang sih dan waktunya kapan sih, usianya berapa, dia nontonnya itu dari daerah mana, itu kelihatan semua. Dan ini biasanya pakai Instagram yang bisnis ya, kalau kalian mau di situ. Kemudian apa sih Pak bedanya di tradisional dan digital marketing? Jadi yang pertama reach-nya guys. Jadi kalau tradisional marketing, reach-nya itu mentok kita bikinnya adalah sebuah apa itu jenenge brosur gitu kan, atau sebuah baleho. Itu cuma geografik. Kita balehonya di Ring Road Utara contohnya. Orang yang nonton ya cuma di situ tok gitu kan. Tapi kalau di digital beda, reach-nya bisa worldwide. Bisa dunia, bahkan kita bisa spesifik satu daerah tertentu juga bisa. Cost-nya lebih tinggi guys kalau tradisional. Kenapa? Ya kalian masang
tadi poster itu berapa ribu gitu kan, itu lebih mahal. Dan kalau di digital itu lebih fleksibel dan efektif. Targetingnya kalau tadi contohnya kita masang baliho nih di ring road gitu. Yang nonton siapa? Siapa aja bisa nonton gitu kan. Dan sayangnya kalau kalian kalian kemarin wawancara itu mayoritas hasilnya adalah customer kalian siapa? Customer kami adalah semua orang. Semua orang itu bukan customer, guys. Apakah memang kalau kita jualan rendang rendang jahat gitu ya? Saya punya teman di sini jualan rendang jahat. Apakah untuk semuanya? Enggak. Mie ayam apakah untuk semuanya? Enggak. Bayi itu enggak loh. Bahkan orang tua kalau kita jualan sesuatu yang kekinian, orang tua itu orang yang sudah sepuh, apakah itu customer kalian? Bukan dong. Jadi emang harus spesifik. Kalau saya sih saya bikinnya per 10 tahun. Jadi contohnya 18 tahun sampai 28 tahun. Kalau mau naik lagi berarti 29 sampai 39 kayak gitu. Nah, itu targetingnya lebih general ya kalau tradisional. Tapi kalau digital itu lebih spesifik, hyper targeting. Jadi kalau kalian pernah masang iklan di Instagram atau di Facebook itu nanti akan ditanya nih, mau usia berapa, di daerah mana, penghasilannya berapa. Itulah kenapa kalau kalian semakin lengkap ngisi di Instagram di Facebook ya kalian akan kena target itu. Kalau di Instagram saya kena target sekarang nih. Yang muncul tuh kursus buat anak, gitu kan. Kursus anak terus parenting terus karena saya lagi banyak nyari tentang itu gitu. Jadi munculnya iklannya tentang itu juga. Yang keempat, bisa diukur nggak Pak? Bisa. Tradisional bisa diukur, tapi nggak bisa spesifik guys. Gimana orang bisa baca koran contohnya ya, baca koran, baca flyer, terus berapa orang yang nyimpen, berapa orang yang tanya kan nggak tahu gitu. Tapi kalau di digital marketing itu bisa diukur. Oh ternyata dari 40.000 yang saya keluarin, itu bisa mencapai 100 orang. Gitu. Itu ada laporannya guys. Dan model of communication-nya. Jadi kalau tradisional itu ya one way. Maksudnya gimana Pak one way? Ya orang baca, oh gini ya, ya udah gitu doang. Tapi kalau kayak digital marketing itu bisa dua arah. Komunikasinya interaktif guys. Jadi kalau dia mau nanya nih, oh ada ini ya, ada tas baru nih, dia bisa langsung chat, bisa langsung DM. Ini harganya berapa, kualitasnya apa, macam-macam. Itu ya guys, jadi kalau secara ribetnya itu sebenarnya sosial media itu dibagi jadi kayak gini guys, gambarnya ribet banget ya. Basically cuma ada 3 ya. Jadi kita harus memahami siapa kita. Kemarin sudah kita lakukan di wawancara, mau dikenal sebagai apa, kelebihannya apa, terus produknya itu opo sih, mau nyelesain masalah apa, itu namanya problem solution fit. Kemudian yang kedua baru craft the message. Kita mengenalinya tuh kayak gimana modelnya. Dan yang paling terakhir adalah kita harus memahami siapa customer kita kayak gitu ya guys. Oke lanjut. Nah jadi platform sosial media paling aktif digunakan itu kalau dilihat memang masih paling besar adalah YouTube guys, kemudian baru WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Ternyata bukan Tokopedia, bukan macam-macam, karena itu bukan sosial media ya, itu beda lagi, itu platform namanya marketplace. Tapi kalau sosial media kita lihat di sini. Itulah kenapa YouTube tuh sekarang ngeluarin YouTube Short ya, yang videonya itu paling maksimal cuma 60 detik, bahkan ada yang 30 detik, 18 detik. Karena ternyata loh, menurut penelitian, 18 detik pertama itu yang menentukan orang itu akan nonton atau enggak video kita, lanjut atau enggak. WhatsApp udah jelas, ini ngalahin BlackBerry. Kalau dulu BlackBerry kita harus pakai PIN, WhatsApp sekarang pakai nomor aja bisa. Itu. Dan Instagram, Facebook ini, dulu Instagram itu adalah perusahaan yang beda, kemudian dibeli sama Facebook. Bahkan Facebook sekarang lagi jadi meme ya, karena dia berubah jadi Meta perusahaannya. Oh pemenang ya. Oke, kita lihat lagi demografiknya, ini masih nyambung yang tadi. Mayoritas kalau di Instagram dan Facebook ini beda. Kalau di Facebook ini mayoritas adalah bapak-bapak. Ya bener ya. Kemudian kalau di Instagram ini lebih banyak ibu-ibu ya, karena mereka arahnya lebih suka foto daripada tulisan. Kalau di Facebook kita bisa nulis banyak banget. Twitter beda lagi ya. Oke, kemudian ini. Jadi ada kelebihan masing-masing guys. Jadi kalau apapun itu kalian harus tahu dong. Jadi kalau di Facebook itu orang lebih suka shareable story. Ini biasanya bapak suka banget di Facebook ya. Kemudian kalau mau bikin sebuah review ya pasti di video ya, engaging video itu di YouTube. Kemudian kalau mau di visual dan headline itu ada di Instagram.
Tapi kalau Twitter berapa kali Indonesia udah bikin trending topik yang gede banget itu hanya lewat news dan wordplay gitu ya. Permainan kata aja. Tapi kalau pinginnya yang video, apalagi dance dan musik, itu ada di TikTok. Ini sekarang lagi diperhitungkan, kemarin mau dibeli Microsoft tapi nggak jadi gitu ya. Dan ada waktu-waktu khusus guys, kalau kalian mau posting di Instagram, di YouTube dan Facebook, ini punya jam dan jadwal yang berbeda guys. Di Instagram contohnya itu ada hari-harinya, jadi kalian jangan langsung ngasal gitu kan. Ada yang memang Instagram itu biasanya dibaca pas lagi bangun tidur gitu kan. Ada YouTube itu ditonton biasanya pas jam-jam idle gitu ya, waktu istirahat makan siang, setelah makan siang itu akan sering ditonton banget. Facebook juga kurang lebih sama gitu ya guys ya. Jadi waktunya sudah bisa dilihat kalau di Instagram tadi jam 11 sampai jam 1 siang, kemudian kalau YouTube lebih jam 2 sampai jam 4, ini biasanya kalau orang pulang kerja gitu ya. Jam 1 sampai jam 4 siang itu Facebook. Tapi hari-harinya kita lihat hari-harinya kayak gitu. Oke, target audiensnya gimana? Ini yang paling penting. Jadi kita harus spesifik. Jadi tadi saya udah ngomong ya bahwasanya semua orang, everyone itu bukanlah target audience, bukan target customer gitu ya. Jadi karena harus spesifik kerjaannya apa, usianya apa, di mana gitu. Kemarin di mata kuliah yang lain ya IMK saya minta mahasiswa saya untuk melakukan sebuah survei tentang school from home permasalahan. Itu aja beda banget, sama-sama anak SD ketika orang tuanya diwawancarai gitu kan ya. Diwawancarai orang-orang yang ada di desa sama orang yang di kota, itu perilakunya beda banget. Jadi ini penting ya. Kalian mau nargetinnya mau kemana nih? UMKM yang kalian wawancarain tadi itu harganya lebih murah atau malah yang premium? Kalau premium harga murah malah aneh gitu kan. Jadi ini penting. Kemudian kita lihat, ini contohnya sosial media persona. Contohnya adalah ini siapa? Wah, yo. Dian Sastro. Kenapa dia dipakai sebagai ambasadornya Samsung ya? Karena ini gitu ya. Dia mewakili representasi itu semua. Apa yang dilakukan oleh Samsung, ini target konsumernya kayak gini. Jadi contoh, Pak, kalau harganya kemahalan apakah ada yang laku? Laku kok. Di sini di dekat sini ada kafe namanya Kaktus ya. Itu mahal banget dan kalau kalian lihat tiap hari itu mobil semua yang datang. Kemarin anak saya baru ikut event di Bias gitu kan. Itu eventnya cuma sekolah kelinci gitu doang. Cuma main-main doang guys. Harganya 50.000, apakah ada yang datang? Banyak, dan itu yang nganter mobil semuanya. Jadi belum tentu loh harga mahal itu nggak ada yang laku. Kita lihat aja di mall, kita lihat aja di Starbucks, apakah mahal? Mahal. Apakah rame? Rame gitu kan. Karena kalau kalian lihat kemarin, saya lihat dari presentasi kalian di wawancara UMKM kemarin, mayoritas padahal harganya pengennya murah, tapi ini bagus ya, susah loh kayak gitu ya. Jadi nggak harus yang murah itu akan baik. Gitu. Kemudian konten formatnya kayak gimana? Jadi harus ada yang emosional, ada yang informatif dan juga interaktif. Nanti kita akan bahas nih kayak gimana yang bagus gitu ya. Konten formatnya basically nggak cuma postingan tuh tiap hari diskon terus, itu malah yang akan jadi bom waktu guys. Harga kalian tuh akan jadi harganya cuma segitu ya kalau terlalu sering diskon. Gitu. Kemudian kita lihat lagi gimana sih orang itu bisa beli. Jadi di awal itu minimal posting kalian nanti harus ngomongin awareness stage. Itu dimana biasanya itu dimulai dengan what. Ini apa sih? Barangnya apa sih? Kemarin ada es kepal Milo. Apa sih es kepal Milo? Jadi postingannya baru apa gitu kan. Baru masuk ke consideration stage. Ini nanti sudah ngomongin why? Kenapa kok aku butuh itu? Jadi postingan yang pertama sama postingan yang kedua tadi itu udah beda. Consideration ini arahnya lebih ke why? Kenapa kok harus beli ini? Yang terakhir baru decision stage. How? Gimana cara belinya? Dapatnya di mana? Gitu ya guys ya. Oke, kalau mau lebih spesifik lagi bisa kayak gini guys. Jadi dimulai dari awareness sampai nanti ada namanya advocacy, atau yang kalau di samping kita lihat adalah purchase, gimana mereka bisa beli barangnya kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang itu tadi adalah the funnel gitu ya. Ini yang akan menjadi dasar gimana teman-teman nanti membuat sebuah postingan. Oke, tapi kalau kita lihat postingan itu ternyata menarik banget ya, apalagi di dunia yang video guys ya.
Kita lihat bagaimana iklannya ini harus menarik gitu kan. Bahkan kalau kita lihat ini adalah iklannya Gojek. Dulu Gojek itu kan fokusnya cuma satu ya, cuma di ride sharing aja. Dia awalnya cuma motor, kemudian berkembang jadi mobil, dan sekarang udah banyak banget gitu kan. Cuma kita lihat bagaimana videonya si Gojek tadi menyampaikan sebuah cara gitu kan, menyampaikan fitur-fitur yang tadi banyaknya tadi dengan cara yang unik guys. Jadi di Indonesia itu cuma ada dua orangnya, kalau nggak yang lebay cerita-cerita itulah kenapa kok telenovela itu sampai sekarang masih berkembang di Indonesia gitu kan, apalagi drama-drama di SCTV itu masih ramai. Kenapa? Karena Indonesia itu suka yang lebay. Kalau enggak, ceritanya itu selalu suka yang aneh-aneh, yang khayal gitu, orang Indonesia seneng banget. Nah kalau di iklan yang ini iklannya yang khayal. Kita lihat bareng-bareng gimana videonya. Banyak orang bilang berbuat baik itu susah. Pengen bantuin ibu yang kelelahan bersihin rumah di bulan puasa, sewa mobil kebersihan, susah. Mau berbagi bukaan untuk warga sekitar, masak pakai wajan raksasa, susah. Ingin bantu panti yang berjauhan, kirim pakai parasut, susah. Pas mau transfer THR ke sanak saudara, nunggu antrian lama, susah. Ayah mau ke pengajian, bannya kempes, ditiup pakai selang, susah. Kebaikan memang tidak pernah salah, tapi bisa lebih mudah dengan aplikasi Gojek. Untuk yang ini, mohon adegannya biasa saja, agar penonton mudah mencerna. Bantu ibu bersihin rumah pakai GoClean, mudah. Pesan GoFood untuk buka bersama, mudah. Kirim sumbangan pakai GoSend, mudah. Kirim THR ke sanak saudara pakai GoPay, mudah. Pesan GoRide untuk antar ayah ke pengajian, mudah. Begitu banyak inspirasi kebaikan lainnya di aplikasi Gojek. Gimana Pak Ustadz? Apakah adegannya sudah cukup informatif? Untuk ending, bolehlah kasih lebay dikit. Mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan. Amin. Oke, itulah Gojek guys, iklannya unik banget ya. Dan emang kayak gitu, jadi gimana cara kita mengangkat sesuatu yang biasa aja jadi luar biasa, itu yang susah gitu kan. Ada sebuah kisah yang kita kemarin sempat viral gitu ya, gimana caranya orang itu bisa jualan sebuah produk tapi akhirnya booming gitu kan. Contohnya apa? Ada seorang yang jualan cuma kue odading gara-gara Iron Man gitu kan. Gimana dia bisa kayak gitu? Iron Man yang waktu itu viral gara-gara Avenger, dia malah kalau kalian makan odading kalian bisa kayak Iron Man. Itu doang guys. Itu jadi viral dan itu ramai banget misalkan. Tahu bulat itu ramai kenapa ya? Karena kayak tadi juga gitu kan. Karena dia bisa menyampaikan sesuatu yang biasa aja jadi luar biasa. Itu yang seru. Jadi PR kalian teman-teman, ya emang produknya UMKM akan kayak gitu doang. Bisa nggak kalian menyampaikan dengan cara yang sangat menarik? Itulah tugas UTS kita hari ini gitu ya. Oke, ini saya kasih contoh lagi customer behavior. Gimana caranya orang ini mau jualan sebuah mobil bekas? Gimana? Kalau customer behavior, kalau dulu kita harus datang ke dealer. Kalau sekarang enggak. Sekarang tinggal buka awal gitu kan, kemudian langsung dilihat aja harga-harganya, komparasinya gimana. Cuma gimana kalau kita sebagai orang yang jualan? Gimana coba? Nah ini saya kemarin baru aja ikut apresiasi kreasi Indonesia di Kemenparekraf ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan salah satunya pematerinya itu luar biasa banget. Ini adalah materi beliau ya. Jadi beliau mengatakan gini guys, contoh kita mau beli Avanza gitu. Kita mau jual Avanza gitu kan. Avanza itu harganya berapa sih? Paling sekitar 100-an gitu ya. Jadi di situ kita si Pak namanya kan Fishman Marpaung gitu kan. Jadi bapaknya ini caranya unik banget guys, gimana cara dia mau jual Avanza contohnya. Jadi dia jalan-jalan, kemudian ada lawannya Avanza ini apa sih? Xenia. Dia foto Xenia. Kemudian ada Sigra di foto lagi, ada Ayla, ada Agia di foto semua, kemudian dia jual, dia upload di
OLX gitu kan. Barangnya ada nggak? Nggak ada. Kemudian orang-orang mulai menghubungi nih, Pak masih ada nggak Pak Xenia-nya? Pak masih ada nggak Ailanya, Sigranya? Wah mohon maaf, udah habis, saya nggak megang. Maka dia bohong? Enggak, emang dia nggak ada kan, nggak megang juga produknya. Cuma si Pak First Man Mapaung tadi dia langsung bilang, tapi yang Avanza ada nih, kondisinya tuh bagus, kondisinya masih bagus banget dan harganya kurang lebih sama kok sama yang Xenia tadi. Itulah yang dilakukan orang-orang zaman sekarang, apalagi apa-apa di like, apalagi dijadikan wishlist gitu kan. Itu karena orang-orang suka membanding-bandingkan guys. Jadi ya tergantung lagi mobilnya mau apa. Kalau Alphard ya cari yang setara dengan itu, Fortuner cari yang setara dengan itu, Pajero gitu. Nanti kita jualnya produknya ini, produknya dibilangnya habis gitu kan, padahal produknya masih ada. Emang yang dijual bukan itu gitu. Dia jual sampingnya. Nah, kayak gini ya contohnya tadi. Jadi Vince marketing effort itu namanya ada produk, promotion, price, dan sampai channel distribution. Inilah basically gimana orang itu sekarang menentukan sebuah pilihan gitu kan. Jadi kita cuma bermain-main aja dengan perasaan basically kayak gitu. Kemudian value-nya gimana? Jadi jangan sampai kita itu fokus hanya jualan produknya, tapi kenapa kok harus orang beli mobil? Oh, dengan mobil orang itu nggak kehujanan, macet jadi nggak begitu kerasa. Makanya jangan terlalu fokus dengan spek, ukuran, apalagi bahan. Hey sis, ini baksonya ukurannya jumbo, atau mungkin bajunya ini pakai cotton combat ukuran XL. Orang nggak peduli dengan itu. Orang pentingnya itu kenapa sih orang mau beli tas yang branded gitu kan. Nah itu. Kemudian di sini ditulis dong, mereka jika mereka sudah butuh, mereka akan bertanya spesifikasinya kayak gini, warnanya kayak apa, itu baru ditanyakan. Tapi kalau kalian mau sebuah iklan, ya iklannya jangan malah spesifikasi. Nah nanti kita akan bahas nih kayak gimana contoh-contoh yang baik ya. Inilah yang harus teman-teman lakukan nanti ketika kalian akan membuat sebuah jadwal postingan gitu kan. Jadi kan biasanya kalau postingan itu seminggu ya sehari minimal posting 1 gitu kan. Tapi apa dong isinya Pak? Bingung dong ya. Ini yang bisa kita bahas. Ini bisa namanya konten pilar ya, bisa dilihat dari yang pertama edukasi. Isinya apa Pak? How to. Jadi tutorial. Meskipun contoh kita mau jualan tahu gitu kan. Ya tutorial gimana bikin tahu crispy, tutorial bikin tahu apa ya, itu banyak banget ya kayak gitu. Literasi topik, oh ternyata kalian tahu nggak sih tahu itu namanya kalau di luar negeri namanya tofu, nah, kayak gitu contoh-contohnya. Pakai literasi, kemudian ada tips dan informasi yang bermanfaat yang terkait dengan tahu, contohnya kayak gitu. Yang kedua ada inspirasi guys. Sosok inspirasional, testimoni, dan juga cerita emosional itu juga boleh. Ternyata kalau kalian lihat di marketingnya Apple, berapa kali itu orang terselamatkan gara-gara Apple Watch. Sebenarnya gitu. Kalau di Apple Watch itu kan, kalau kita jatuh, dia langsung ada notifikasinya. Itu bisa berita-beritanya kayak gitu. Kalau kembali ke tahu tadi ya, kita inspirasi. Ada orang yang sukses dengan tahu. Kemarin saya lihat ada orang jualan bubur tahu, tapi dibuat franchise, itu juga bisa jadi inspirasi gitu guys. Kemudian informasi. Apa beda informasi sama edukasi? Kalau edukasi tadi lebih ke how to ya, tutorial. Tapi kalau informasi ini peringatan hari besar contohnya kayak gitu. Atau mungkin berita perusahaan. Oh kami lagi launching nih. Kami lagi buka gerai baru di mana? Itulah informasi contohnya. Atau mungkin hari besar. Ini hari pahlawan. Kami dari Tahu Indonesia kayak gitu. Nyampaikan minal aizin wal faizin. Oke, lanjut ya. Ada promosi lah, ini baru nih. Mungkin kalian mau bikin promosinya giveaway atau mungkin kemarin tuh yang unik adalah waktu saya di kementerian mereka bikin namanya tarik tambang digital. Itu basically kalau di story Instagram itu ya namanya pilih itu ya, pilih kanan atau kiri kayak gitu. Itu sama cuma dipilih, dia dibuat sebuah turnamen yang mana di turnamen itu akan kayak sepak bola gitu guys, ada 2 tim yang diadu dan itu cuma banyak-banyakan like gitu sebenarnya. Itu nice banget tuh. Untuk promosinya nggak harus kalian gencar-gencar pakai promo aja kerjanya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah interaksi. Nah, itu baru bisa pakai quiz, game, tanya jawab, diskusi, respon, survei. Kalian lebih suka tahu yang diapain nih, digoreng atau yang direbus? Contohnya kayak gitu kan. Kalian termasuk tipe yang mana nih kalau makan sopnya itu diaduk atau dipisah kayak gitu. Itu bisa jadi interaksi. Jadi nggak cuma postingan yang flat tapi bisa mengundang orang itu mau ngetik, mau nulis komen.
Nah, jadi kalau promotion ini adalah mempengaruhi seseorang untuk dapat segera melakukan pembelian. Oke, ini ada sebuah ini guys, paketan tahu terus dapat french fries, tapi pembeliannya hanya sampai hari ini aja dan itu hanya lewat Shopee Food contohnya kayak gitu, dari jam sekian sampai jam sekian. Itu adalah promotion dan itu hanya dilakukan dalam waktu yang tertentu. Atau mungkin contoh, oke, harga pentol Mamma Mia gitu kan. Ini harganya cuma 1.000, yang biasanya 10.000 jadi 1.000, tapi hanya khusus bagi kalian yang mahasiswa. Jadi dengan menunjukkan KTM gitu. Kemarin di Jogja Bay pernah kayak gitu, harganya 100.000 jadi cuma 25.000 hanya dengan syarat menunjukkan KTM. Contohnya kayak gitu guys, itu promotion. Dan ini adalah yang paling penting. Jadi bahasa itu penting ya, dan kalian harus menanyakan sesuatu. Tapi kalau bahasanya terlalu deskriptif itu kurang oke. Inilah nanti yang saya nilai di UTS kalian. Gimana kalau kalian membuat sebuah pertanyaan, sebuah konten. Gak cuma gambarnya yang menarik, tapi juga mentionnya harus, captionnya harus bagus. Jadi kalau cuma deskriptif, tahukah Anda bahwa martabak manis mengandung 429 kalori? Terus ngapain? Orang kan nggak peduli dengan itu. Gitu. Tapi kalau captionnya beda, Bu, saya habis baca nih, ternyata makan martabak manis itu bisa bikin maju perut 1,78 mm. Waduh. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan bahagia ya Bu. Nah, contohnya kayak gitu. Ini dengan bahasa yang kayak gini, bahasa yang naratif, orang itu jadinya, lucu ya, terus dia akhirnya pengen komen gitu kan. Lagi, bahasa itu penting banget ya, bahasanya nggak sama nih. Kalau kita jualan laptop contohnya, laptop ini terbaru kecepatannya 2,4 GHz, RAM-nya DDR3 4GB, SSD 256GB, dan layar True Tone Retina display. Wah, ini kayak produknya MacBook yang terbaru ya guys, karena dia pakai M1 Max dan M1 Pro. Tapi orang nggak peduli dengan itu. Kalau kalian lihat di iPhone itu dia nggak pernah nulis RAM-nya berapa. Gitu. Beda dengan Android yang jor-joran RAM-nya sampai 16GB. Gitu. Yang penting kan bukan itu. Tapi pengalamannya kayak gimana? Jadi kalau ini dijualnya buat bapak-bapak, ya kita tinggal ngomong aja. Apalagi bapak-bapaknya nggak ngerti IT yang mau beliin laptop buat anaknya. Kalau lagi deadline suka panik ya Pak, pengennya punya laptop yang loadingnya cepet, nggak pakai hang, di mata juga enak dilihatnya. Ini kan sama dengan di atas guys bahasanya. Cuma pakai bahasa yang mudah. Dan kalau kalian tahu bahasa apa yang paling susah, bahasa yang paling susah adalah bahasa polbu. Ya, kita lihat gimana Google membuat sebuah iklan. Waktu itu ada Google Lens pertama kali. Ini nunjukin gimana bahasa itu penting banget, dan mereka nunjukin Google Lens ini bisa langsung di situ juga terjemahannya, nggak langsung diklik-klik gitu, tinggal foto aja, bahkan nggak cuma foto, tunjukin kameranya langsung ada artinya. Di Apple juga baru aja launching di iOS 15 itu, kita kalau moto bisa di copy paste, itu namanya OCR gitu ya. Kita lihat gimana iklannya Google tentang pentingnya sebuah bahasa. Oke, inilah videonya. Dengan mengangkat sebuah lagu guys, lagunya adalah La Bamba. Testing. Oke. One, Lihat. two. One, two. And flip it. Jeda. Nice. Pencet guys, sorry, kita ulangi lagi. Here we go. Ya, 1, 2 tadi ya. Jadi ini tadi pakai Google Translate ya, tapi sekarang sudah langsung di Google Lens. One, two. Kita lihat teman-teman. And flip it. 1, 2, 3. Nice. Labam. Gimana videonya? Kita tonton bareng-bareng. Down, up, down.
Bisa banget nih kalian bikin iklan kayak gini guys, pakai bahasa lagu-lagu yang ada di tradisional. Contohnya kayak Maumere gitu kan. Atau mungkin lagunya kayak Caca Marica atau mungkin Puseko Kondao, itu dibikin kayak gini kan tuh nice banget ya. Itu artinya opus ya sini. Oke, asking new information. Jadi jangan pakai informasi yang lama guys. Biar nggak haus selama puasa, banyak-banyak minum air putih ya Pak, Bu, saat sahur. Itu udah basi, orang itu semuanya udah ngerti gitu kan. Gimana kalau kita bikin, ternyata kalau kita makan yang asin-asin saat sahur bisa bikin jadi lebih cepat haus loh Pak, Bu, saat puasa. Saya juga baru tahu. Jadi pura-puranya kayak gitu guys. Jadi bahasa-bahasanya jangan informasi yang lama, tapi kasih yang informasi yang baru. Kemudian asking for discussion. Jadi nggak cuma flat, halo semuanya, gimana puasamu sampai hari ini? Semua tetap segar ya? Tanya-tanya sendiri, jawab-jawab sendiri gitu. Jadi harusnya tanyanya untuk diskusi dong. Nggak kerasa ya, sudah hari ke-26 ya Bu, puasanya besok waktu lebaran. Kami di rumah aja, video call sama saudara-saudara. Kalau Ibu gimana nih? Gitu. Itu jadinya biar para ibu-ibu ini komen di bawah, oh kalau saya masak aja di rumah gitu. Terus jangan terlalu banyak guys kalau mau bikin sebuah tadi caption ya. Sampaikan dengan storytelling guys. Jangan yang hard sell. Oke, I love True Face Essence Ultra. Kecil serumnya banyak manfaatnya. Terlalu jargon, terlalu clickbait gitu ya. Jadi pakainya storytelling dong. Pas lagi jalan sama anak, dikira kakaknya Bu. Lalu saya cerita-cerita soal perawatan muka. Yuk Bu, gitu ya. Jadi ini malah seolah-olah kayak si ibunya tuh lagi jalan, padahal itu ibunya tapi dikira mbaknya gitu kan. Itu kan lucu-lucuan kayak gitu ya, tapi itu pakai storytelling, bukan pakai jargon tadi gitu kan. Kecil serumnya, banyak manfaatnya, belilah di. Itu kan nggak seru banget ya. Jadi orang udah nggak butuh kayak gini-ginian, butuhnya adalah yang storytelling, yang kehidupan sehari-hari guys. Dan harus ada call to action. Kadang kita suka bingung ya buat memilih warna lipstick yang cocok buat acara-acara tertentu. Coba ngobrol yuk lewat komen di bawah ini. Warna jagoan kamu apa untuk acara penting? Oh, warnanya ungu. Warnanya orange kalau lagi mau ke pasar, atau warnanya biru kalau lagi pingin tidur. Hopo nih. Malah takut warnanya. Oke, selanjutnya ada namanya direct people to link in the bio. Jadi bio ini penting banget. Ini juga nggak cuma di ini ya, di digital branding atau digital marketing, tapi buat personal branding, buat kalian kita sendiri aja penting banget. Jadi kalau kalian punya sebuah fanspage macam-macam bikin website, itu sampaikan di bio-nya guys. Bio, tahu bio ya? Bio itu di profile itu loh, profilnya Instagram, profilnya Facebook, itu ditulis semua Instagram, LinkedIn, atau mungkin kalian punya website pribadi, tulis di situ. Kemudian ini, invite people to tag their friend. Ini biar mereka, ayo silahkan tag 3 orang temenmu, seperti gitu. Dan invite people to enter a contest. Tadi sudah saya bahas ya, gimana? Oh ayo, silahkan ibu-ibu buatlah kreasi tahu sebaik-baiknya, contohnya gitu. Kalau kemarin ada juga ajakan untuk, kalau dulu sempat ramai yang itu ya, ice bucket challenge itu. Jadi kita mandi pakai air dingin gitu, disiram, itu juga bisa. Kemudian limit yourself to 4 hashtags. Jadi hashtag itu bagus, tapi jangan terlalu banyak, maksimal 4 aja hashtagnya. Jangan banyak-banyak. Dan yang terakhir, pakailah emoji guys, karena dari emoji ini akan menentukan karakter kita gitu kan. Ya, ini bisa pakai emoji yang sesuai dengan brandnya. Itu yang akan menarik. Jadi kita lihat bagaimana orang itu sekali punya sebuah personality itu harus dijaga, meskipun dia baik atau buruk. Ini contohnya adalah orang yang baik tapi dengan kriteria dia personalitinya itu peserta yang buruk. Kita lihat gimana video ini.ไอ้หนูเท่งจะบิ้วไปไหนมาเก็บค่าแผงไม่ได้มาลบหยิกก็เหมือนกันทำอะไรกับโทรศัพท์น่ะร้องไห้มา Kita mau pasar bukan mau perang. เปิดประตู Orangnya ini tuh pasar ya. โอ้ยยังไงกันตายไม่ต้องแล้วเรื่องความสะอาดบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วพวกเธอนะเตรียมไว้เลยนะค่าเช่าแผงอ่ะเดี๋ยวฉันจะมาจัดการฉันเตือนแล้วนะ
ดินอะไรเนี่ยฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าเธอมาสะอาดกว่านี้ไม่รู้เรื่องเลยยังไงไม่ต้อยไหนค่าเช่าแผงฉันไม่ต้องมาทำตาหน้าสงสารเลยเร็วๆไม่ต้องมาทำหน้าแบบนี้ไอ้อ้อนค่าเช่าแผงอยู่ไหนค้างมากี่วันแล้วเนี่ยฮะบอกกันใช่ไหมว่าไม่ให้ค้างจะให้หรือไม่ให้อยากตายใช่ไหมขอบใจแล้วค่าเช่าล่ะ โอเค แค่เนี้ยแล้วค่าเช่าล่ะฉันบอกแล้วใช่ไหมอยากขายต่อไปที่เนี่ยอยากขายต่อไปเลยอยากขายต่อไปที่เนี่ยอยากขายต่อไปเลย orangnya dirubah marah-marah. Dan ini sosial media tuh bahaya guys, jadi kalau kalian marah-marah jangan diposting. Ya, apa yang terjadi? Semuanya jadi viral gara-gara sang ibu tadi marah-marah. Psikopat. Gimana nih ibunya nih sampai didoain? Jadi hati-hati kalian. Kalau lagi bodoh apalagi via WA kan? Pakai suara kan masih kelihatan emosinya, bukan cuma tulisan. Kita tahu kan kondisi kenyataannya itu. Kalau pakai tulisan kita nggak tahu orang yang merasakan bahwa kita.เจ๊ดังแล้ววะ3 วันล้านวิว ทำอะไรกัน2 คนวันๆไม่เคยทำงานที่มันมีประโยชน์เลยนะและเลิกเล่นได้ทีไม่โทรศัพท์เนี่ยเอามานี่ดิไม่รู้วุ่นวายอะไรกันมันนักหนาไอ้โทรศัพท์พวกไม่รู้วุ่นวายอะไรกันมันนักหนาไอ้โทรศัพท์พวก Dia baca. Oh, ternyata orang itu lihat kayak gini. Tapi itu sebenarnya personality dia gitu. Karena dia suka marah-marah. Kayak gitu ya. Terus, เอาไงดีเจ๊ ayo kita bangkitkan dia. Kita lihat apa yang sebenarnya terjadi selama ini. ทำทุกอย่างเหมือนเดิม Bukan semuanya dengan sama. Tetap aja. เก็บค่าเช่าเท่าเดิมเอาจ่ายเกินมาดิเก็บค่าเช่าเท่าเดิมเอาจ่ายเกินมาดิ Ternyata duitnya dibalikin guys. อยากจะขายต่อไหมอยากจะอยู่ต่อในตลาดเนี้ยอยากจะขายต่อไหมบอกกี่ครั้งว่าผมจะนั่งเนี่ยรักษาความเป็นธรรมเหมือนเดิม Dia รักษาความทางนี้เอามาทางนี้เลยเร็วๆเดินมาดูดิดูแลพวกเขาเหมือนเดิมต้องสังหารนายกให้หมดเลยดูแลพวกเขาต้องสังหารนายกให้หมดเลยขอบคุณมากเลยเจ๊ dia ช่วยเหลือพวกเขาเหมือนเดิมเจ๊เหมาเองไม่เป็นไรช่วยกันว่าไงเราขายไม่ดีเลยเหรอไปขายตลาดฉันไหมยังมีแผงว่างอยู่นะไปไหมล่ะช่วยให้เขามีที่ทำกินเหมือนเดิม dia jualan sama. Jualan sama. ทำทุกอย่างเหมือนเดิม Dia tuh niatnya Kak bagus. Sao, Cuma Ot. karakternya นึกว่า dia ฉันลืมหรือ kayak ไง gitu. ไอ้นั่นอะไรน่ะถังอะไรน่ะ Orang ฉัน melihatnya บอก dari กี่ yang หนแล้วถังขยะอย่ามาไว้หน้าร้านแม่นี่ก็เหมือนกันถังขยะอย่ามาไว้หน้าร้านแม่นี่ก็เหมือนกัน Don't just everyone from one side stories. Oke, tadi itu iklan ini guys ya, iklan apa itu jenenge? Asuransi guys di Thailand. Jadi ini guys, kalau kalian sudah buat sebuah postingan yang bagus, kemudian ya jangan lupa harus cross platform. Ya nggak cuma di Instagram tapi di Facebook juga, dimanapun itu bisa diupload. Oke, Pak, tapi saya nggak bisa Pak gambar Pak. Saya nggak bisa Corel, saya nggak bisa Photoshop. Gimana dong Pak? Tenang, sekarang di zaman yang sekarang ini kalian mudah banget. Nggak bisa gambar pakai Canva, nggak bisa ngedit pakai Vengeance, bisa pakai Pictochart kalau nggak bisa bikin slide yang bagus, gitu kan?
Pak, saya nggak bisa bikin video, Pak, nggak bisa bikin animasi. Pakai video scribe, Powtoon, Prezi itu bagus banget dan itu mayoritas free, guys. Jadi nggak ada alasan lagi kita tuh nggak bisa go digital, nggak bisa digital marketing gitu ya. Ini adalah salah satu contoh video dari Canva dan itu emang enak banget. Bahkan kita mau bikin poster, mau bikin sosial media apapun pakai story pun sudah ada template-nya. Kita lihat bareng-bareng gimana videonya. Jadi Canva ini mulai dari yang gratis, bahkan kalau buat mahasiswa itu yang berbayar jadi gratis, guys, gitu kan. Itu hanya untuk khusus student. Oke, ini masih loading karena tadi langsung pakai YouTube ini. Kita lihat bareng-bareng gimana iklannya si Canva. Kalian pasti udah banyak yang sudah pernah pakai ya Canva ini. Ini sangat memudahkan, guys. Bahkan bikin logo bisa. Canva is the free tool that makes Ya, anything easy. Canva has tinggal all my klik, content klik, di creation tab bisa, It's flexible, fun to website use, bisa, and di free. HP juga With bisa. thousands of easy to use and professionally made Template-nya templates, banyak Canva banget. helps you create, customize, Tinggal and share your tarik, designs selesai. all in a few clicks. Our whole team uses Canva to create professional marketing material. It's our secret weapon for Jadi design. sebenarnya teknologi Start itu designing harusnya for free bantu at dong, canva.com. bukannya malah menyusahkan gitu ya. Tinggal klik. Jadi silakan nanti teman-teman untuk tugas yang ini langsung pakai Canva aja. Oke, terakhir ya, sebelum itu saya akan jelasin Creative with Data. Gimana caranya, contohnya ini dari contoh Pak Marpaung tadi ya. Gimana caranya kita menjual sebuah jilbab yang harganya mahal, guys. 250.000. Apa yang dilakukan? Yang pertama, dia nongkrong dong dengan calon customernya. Jadi dia bertemu dengan ini teman-teman istrinya, dia nongkrong aja di situ sambil laptopan, sambil denger apa sih yang diobrolin sama ibu-ibu. Dan kalau kalian tahu ibu-ibu ini sekarang punya julukan masing-masing ya, guys. Ada macan. Macan ini adalah mama cantik. Ada lagi macan ternak, mama cantik antar anak. Ada Mahmud, mamah muda. Mahmud Abbas, mamah muda, anak baru 1. Ya kayak gitu. Ada lagi Iis, guys. Iis ini adalah ibu-ibu swagger dan imunisasi ibu muda. Ya kan? Ibu muda, manis dan seksi. Oh boy, tapi intinya gini, guys. Jadi kalau kita tuh mau ke siapa sih target customer itu harus jelas di awal. Nggak untuk semuanya. Jadi contoh kalau jilbab ya pasti untuk ibu-ibu. Tapi kalau hijabnya 250.000 nggak mungkin dong dengan ibu-ibu yang tinggalnya di pedesaan. Jadi harusnya yang tadi macan ternak, Mahmud Abbas itu yang harus deketin gitu kan. Terus habis itu apa yang dilakukan oleh si bapak? Dia akhirnya ngundang salah satu macan tadi, mama cantik tadi ya, untuk datang ke rumahnya untuk makan sarapan pagi gitu kan, bareng sama istrinya dong, nggak sama itu, kalau sendirian mah bahaya. Oke, kemudian apa yang dilakukan si macan tadi, salah satu macan tadi itu akhirnya disuruh nyoba, ini ada jilbab baru, kemudian difoto dong. Nah, ini macan-macannya difoto, habis itu dikirim dong ke si macannya tadi, mama cantik tadi, dan apa yang dilakukan selanjutnya pasti upload di Instagram dong. Nah, baru di Instagram situ mulai rame nih. Wah cantiknya gitu ya. Abu Yumna cantik ya gitu kan. Kemudian lanjut, belinya di mana? Baru disitulah kita harus aktif gitu kan. Jadi kenapa sih banyak orang endorse habis puluhan juta tapi nggak impactnya nggak terlalu gede? Karena pas endorse itu harusnya kita sebagai orang yang bayar ya harus siap dong. Ada tim yang jawab komen-komen yang ada di selebgram tadi gitu kan. Belinya di mana? Oh halo, kami dari Sebangko, kita jualan game mainan loh, mainan edukatif kayak gitu. Jadi harus ada yang reply. Kalau enggak ya bakal kayak gitu aja. Jadi ini kreatif data tadi ya kayak gitu. Dimulai dari orang-orang yang terdekat, ditanyain masalahnya apa, kemudian paling gampang tadi foto orangnya, dan itu akan jadinya viral, guys. Mouth to mouth. Jadi dari mulut ke telinga, telinga ke mulut lagi gitu kan. Itu yang cara yang paling gampang kayak gitu, dan sebenarnya ini editingnya nggak pakai Photoshop yang ribet-ribet gitu kok. Ini pakai HP aja sekarang sudah bisa pakai bokeh kayak gitu kan. Jadi foto produk pun bisa banyak banget dengan cara-caranya. Nggak ada alasan untuk nggak bisa sukses di zaman yang sekarang ini. Oke, jadi ini menjawab pertanyaan tadi. Terus yang bagus yang mana dong Pak? Mau endorsement atau pakai sosial media atau pakai marketplace? Mana yang bagus? Yang bagus adalah yang sesuai dengan target kita. Ini sama dengan
bank ya. Pak, bank yang paling bagus itu yang mana? Bank yang paling bagus adalah bank yang mau minjemin kita duit. Enggak, jadi gini guys, yang kita obrolin tadi semuanya, sosial media tadi, Tokopedia, mau Bukalapak, mau Shopee, macam-macam, itu hanyalah sebuah kendaraan kita, mobil. Mobil ini ada banyak banget, ada mobil sedan, ada mobil Jeep, ada mobil Avanza, macam-macam ya, yang basically punya manfaat dan kegunaannya yang berbeda-beda. Jadi buat apa saya beli sedan kalau saya tuh jualannya di pegunungan, yang ada sedannya nggak akan bermanfaat, yang ada malah rusak gitu. Ya buat apa saya belinya pickup, padahal yang saya butuhin adalah saya itu butuh sebuah kendaraan yang bisa kalau kita kerjasama itu kita kerjasama sama orang-orang kaya, ya butuhnya sedan dong, bukan malah pickup gitu. Itu beda-beda. Jadi tergantung nih mau pakai yang mana. Jadi sesuaikan dengan target marketnya ke siapa gitu guys. Jadi tadi udah terjawab ya. Yang pertama, bagaimana mengolah data, tadi ada banyak banget ya, kita sortir dulu, dan data ini sebenarnya sangat penting untuk zaman sekarang. Bahkan paling gampang itu kalau yang saya lakukan, saya bikin sebuah aplikasi edukasi ya, saya bikin resource yang gratisan guys. Tapi untuk bisa download buku gratis tadi, gimana caranya? Kita harus ngisi Google Form. Google Form akhirnya tahu, oh data-datanya ini yang bisa kita pakai buat kuesioner atau mungkin launching produk baru, itu dari situ. Jadi mungkin kalian yang jualan makanan ya bisa bikin resep masakan gitu ya. Nanti bukunya itu gratis betul PDF, tapi nanti kalian bisa cantumin itu di Google Form. Jadi setelah dia ngisi di Google Form paling akhir itu bisa dikasih, terima kasih telah mengisi ini, dan berikut adalah linknya, link dari buku resep tadi. Tapi kalian sudah punya datanya. Data ini penting loh, dan ini solid banget gitu kan. Kemudian manakah sosial media yang terbaik untuk marketing? Ya tadi, sosial media yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nggak harus beli sedan, nggak harus beli pickup, tapi sesuaikan dengan gimana bisnis kita. Dan bagaimana cara memaksimalkan teknik digital marketing, tadi udah banyak banget ya. Ada tadi yang paling baru tadi, gimana menjual jilbab dengan harga yang mahal ya. Ternyata harus spesifik dong, customernya harus jelas. Kemudian dengan cara yang kreatif, tadi udah kita lihat gimana Gojek menyampaikan ide-idenya gitu ya. Oke, selanjutnya ada sebuah kata dari Seth Godin. Siapakah dia? Coba cari di internet ya. Dan jangan lupa kalian subscribe dan like video ini. Ya kalau subscribe minimal 1 semester. Yang belum subscribe silahkan, nanti akan saya coba cek satu persatu. Nanti kalau setelah 1 semester terus kalian mau unsubscribe, nggak ada masalah gitu ya. Biar kalian nggak tertinggal aja informasinya dari materi kuliah yang saya ampu. Jadi jangan mencari customer untuk produk kalian, tapi kalian mencari produk yang sesuai dengan customer. Itulah dikatakan oleh Seth Godin. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jika kita menginginkan sesuatu yang belum pernah kita miliki, maka kita harus berani melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Untuk itu, tugas UTS-nya adalah berupa digital marketing. Nanti teman-teman UTS-nya ini dilakukan secara kelompok ya guys. Kembali lagi saya tekankan ini kelompok aja, jadi filenya cukup jadi satu aja gitu, bentuknya PDF, dan disubmit di 2 tempat guys. Yang pertama di Classroom, itu cukup perwakilan aja, tapi yang satu lagi di dashboard mahasiswa, itu individu ya submitnya. Jadi ada 2, yang satu pakai perwakilan, satu pakai individu, yang satu di dashboard, satu di Classroom. Nanti job desk-nya jadi membuat sebuah strategi dan desain marketing digital pada Instagram gitu ya. Kemudian waktu pengumpulannya terjadwal, jadi kalian silahkan lihat di kampus itu tanggalnya ada tertentu, jangan lebih dari itu, kalian nggak bisa submit. Kriterianya apa? Yang pertama kesesuaian tugas, kelengkapan data, kejelasan informasi, dan ketepatan waktu. Nah, ini guys, silakan yang pertama nanti halaman pertama harus ada biodata kelompok, desainnya bebas ya, nggak harus kayak gini, yang penting ada nama dan NIM, ini kelompok berapa ditulis gitu. Kemudian yang selanjutnya ini ada tugas narasi, silakan kalian menjawab 4 pertanyaan ini bisa per pertanyaan, per 1 slide juga nggak apa-apa. Silahkan cari di bukunya juga ada, di slide-slide yang pernah saya share juga sudah ada. Baru kalian melakukan ini guys. Jadi kalian tuliskan, kemarin kan saya sudah ngomong ya, kalian sudah mewawancarai 5 UMKM, pilih satu aja yang mau kalian angkat gitu. Contohnya sarung paduka, pentol Mama Mia, tadi saya udah ngomongin ya, pemilik usahanya siapa, kemudian alamat usahanya di mana, jenis usahanya apa kuliner, kria, atau fashion. Ini akan menentukan gimana kalian posting nanti. Selanjutnya, nah inilah kalian membuat sebuah penjadwalan.
postingnya di minggu pertama apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa. Jadi bisa setiap minggu ini kalian bisa fokus 5 hari gitu ya. Tapi tenang, kalian cuma cukup di tugas UTS-nya cuma pilih satu aja, 1 hari aja. Ini contohnya 5 hari ya. 5 hari itu nanti contohnya di edukasi minggu 1 dia contoh tadi yang ini ya, tahu ya, berarti tahu gimana, tahu nggak sih kalau ternyata tahu di Jepang itu sangat luar biasa, namanya tofu. Itu di sini edukasi, nanti di inspirasi apa, di informasinya apa, dan nanti di beda-beda minggu harusnya beda dong edukasinya, inspirasinya kayak gimana. Persenannya nanti bisa dilihat di slide yang sebelumnya tadi ya, nanti dilihat aja seharusnya itu ada berapa persen situnya, promosi berapa persen, interaksi berapa persen. Jadi jangan terlalu banyak juga. Oke, kemudian ini silahkan nanti per individu ya kan, itu membuat sebuah desain. Desainnya isinya 5-10 halaman. Kalau kalian lihat di Instagram kan bisa di swipe gitu ya, itu minimal 5-10 desain menggunakan Canva. Itu aja biar kalian lebih mudah. Dan jangan lupa kalian mention dan follow di Instagram saya Kak Sam Rizky dan juga di Sebangku Games. Silahkan nanti saya akan cek di situ berapa mahasiswa. Dan jangan lupa nanti di slide-nya yang kalian kumpulkan dituliskan nama mahasiswanya. Jadi kalau nama mahasiswanya ada 5 ya nanti ini copy paste sebanyak 5 kali slide-nya. Kemudian kategorinya apa? Ini kategori diambil dari yang sini ya. Tadi ada 5, pilih satu aja. Mau edukasi, mau inspirasi, informasi atau promosi atau interaksi. Captionnya apa dituliskan di sini karena ini akan saya nilai, dan juga link postingannya mana. Nanti akan saya cek apakah ini udah mention atau belum. Dan jangan lupa di screenshot postingan Instagram. Itu aja sih untuk ETS-nya, nggak terlalu banyak dan ini harusnya bisa kalian maksimalkan. Itu dulu dari saya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan jika ada jarum yang patah maka jangan simpan di dalam peti, jika ada kata yang salah maka jangan simpan di dalam hati. Saya Kak Sam Rizky undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.